Oke, halo guys, gue hari ini pengen ngasih tahu ke kalian. Sebenarnya kalau kita nemu soal yang berhubungan sama gaya, dan mungkin lo cukup familiar dengan soal-soal, let's say, jadi di bidang miring, terus ada di lantai dasar, terus nanti akan dikasih gaya dan segala macam. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah, harus dari mana sih kita mulai untuk bisa ngerjain si soal tersebut, kayak gitu. Em, Kenalan sama gaya adalah hal paling pertama yang harus kalian pelajari. Kalian harus tahu kapan mau ngegambarin gaya, let's say gaya berat, kapan mau ngegambarin gaya normal, dan seterusnya. Itu adalah poin utamanya. Itu disebutnya GJB ya, sorry. Itu disebutnya sebagai DBB, diagram benda bebas, kayak gitu. Dan lo punya tugas untuk ngegambarin gaya-gaya tersebut sesuai dengan kebutuhan si soalnya. Kayak misalkan kapan kita ngegambarin gaya berat, jadi semua benda yang punya massa sebenarnya dia punya gaya berat yang arahnya pasti ke bawah kayak gitu, menuju arah pusat bumi. Mau dia bidang miring, mau dia lagi datar gini, pasti otomatis arahnya pasti ke bawah. Jadi silakan gambarin gaya berat ketika dia punya massa dan ya arahnya pasti ke bawah kayak gitu. Jadi pasti arahnya selalu ke bawah. Lalu ada gaya normal, yang mana sebenarnya secara definisi itu adalah gaya interaksi ya antara benda dan juga si lantainya. Atau kalau misalkan kita lebih sederhanakan lagi, definisi yang paling gampangnya adalah ya udah, dia adalah gaya yang tegak lurus terhadap si lantainya. Jadi penggambarannya akan seperti ini. Ini gaya normal, dia tegak lurus. Dia akan tegak lurus juga sama lantainya. Dan kalaupun dia nempel ke dinding kayak gini, dia juga akan tegak lurus ke arah kanan seperti ini. Yang penting poinnya adalah tegak lurus. Itu adalah gaya normal. Dan untuk gaya tegangan tali, misalkan gue punya cerita talinya tuh di sini. Dia ngait ke atas. Ini mungkin punya tali ke arah kanan sini. Terus ini misalkan digantung, misalkan kayak gitu. Nah, penggambaran gaya tegangan tali itu sebenarnya ada dua arah, tapi penggambaran yang mudahnya adalah, atau gue definisi adalah arahnya tuh selalu keluar dari si bendanya atau menjauh dari si bendanya. Sebenarnya penggambarnya ada dua kayak gini, cuma yang kita pakai itu adalah yang sebelah kiri seperti itu. Karena ini yang dirasakan sama si benda M-nya. Kalau yang sementara M yang ini, dia gerak ke kanan berarti, maka kalau yang ini arahnya ke atas gitu. Jadi arahnya, kalau notice arahnya selalu mengarah ke arah luar dari si bendanya atau menjauhi dari si bendanya. Dan yang terakhir adalah gaya gesek, yang mana sebenarnya itu nanti ada clue-nya. Lo harus cek dulu apakah dia punya koefisien gesek atau ceritanya kasar ternyata permukaannya. Kalau iya, silakan digambarkan gaya gesek itu berlawanan arah dengan gerak bendanya. Sebagai contoh, kalau gue ambil yang bawah, dia ada geraknya ke bawah kan, nanti dia akan gerak ke bawah selama dia nggak ada didorong ke atas, maka secara penggambaran gaya geseknya akan ke atas seperti ini, berlawanan dengan arah bendanya. Jadi saya gue juga punya benda ini ke kiri geraknya, maka penggambaran gaya geseknya adalah ke kanan seperti itu. Dan let's say lu punya benda lagi ditempel di dinding ini. Nah, ini sebenarnya adalah ciri-ciri dia ada gaya gesek ya. Ada arsiran seperti ini. Nah, yang ini yang mana kalau dia geraknya ke bawah, ya logikanya dia penggambaran gaya geseknya adalah ke atas seperti itu. Jadi situasinya tergantung banget sama apa yang lu diceritain sama soal ya, dan lu harus ngegambarin gaya-gayanya tersebut. Um, Sesudah itu sebenarnya ya lu harus tahu rumus dari beberapa gaya ini. Gak semua ada ya sebenarnya. Kayak gaya berat itu udah pasti M kali G untuk situasi tertentu. Yang mana si M kali G ini adalah dia searah sama geraknya, kita ambil searah dengan gerak. Karena kalau misalkan lu di bidang miring, nah nanti bukan W sama dengan M kali G doang, lu harus cek yang searah sama geraknya yang mana. Gaya normal nggak ada rumusnya, ini nanti lu turunin dari rumus. Nah, tegangan tali juga sama. Nah, gaya gesek, sebenarnya ada dua pemahaman di gaya gesek ini. Di gaya gesek ini, lu paham gaya gesek itu adalah mu kali gaya normal. Jadi ini yang disebut sebagai koefisien gesek. Nah, masalahnya si koefisien gesek ini nanti akan ada dua biji. Nanti ada yang statis, dan yang satu lagi adalah yang kinetik. Statis dan kinetik. Nah, untuk level-level soal ujian mandiri, justru si statis sama kinetik ini akan jadi apa namanya ya, jebakannya seperti itu. Karena kita harus ngecek dulu bendanya itu gerak atau enggak. Dan mana kita tahu gerak atau tidak.
Dari mana kita tahu itu benda gerak atau enggak? Maka gue berani bilang kayak gini cara nulisnya. Eh, tapi sebelum itu kayaknya gue mau ngejelasin dulu F-gesek statis itu dipakai ketika kapan dan kinetik itu kapan. Oke, ketika F-gesek statis ini dipakai ketika bendanya lagi diem atau belum bergerak ya, atau tepat akan bergerak. Maka yang akan berlaku adalah F-gesek statis. Yang mana apakah itu merubah rumus ya dikit sih. Yang mana lu pakainya mu-nya ya mu statis gitu. Kayak kalau kalian sama gaya normalnya. Sementara ketika lu pakai gaya gesek kinetik, maka ini adalah gaya gesek yang bekerja ketika bendanya udah bergerak seperti itu. Bergerak, maka penggunaannya adalah F gesek kinetik sama dengan mu kinetik kali gaya normal kayak gitu. Dan penggunaan ini kita harus cek dulu nih apakah bendanya gerak atau tidak dengan cara kita cek apakah gaya yang bikin geraknya, F yang bikin geraknya itu lebih kecil dari F gesek statis. Karena kalau iya berarti artinya bendanya belum bisa bergerak karena dia belum bisa ngelawan gaya gesek yang nahan dia seperti itu. Kurang dari sama dengan F gesek statis. Nanti kalau misalkan dia udah melebihi dari F gesek statisnya, ya aman, berarti dia udah bisa bergerak seperti itu. Jadi itu untuk level sulitnya lo harus ngecek dulu dia gerak atau enggak. Itu adalah awal-awalnya seperti itu. Hal kedua yang lo harus pelajari adalah si hukum Newton ya. Jadi ketika lo udah tahu ngegambarin gayanya gimana aja dan ada gaya apa aja, DBP-nya seperti apa, maka lo harus milih sigma F atau hukum Newton apa yang bakal lu pakai seperti itu. Jadi nanti ada dua teman-teman. Ada sigma F sama dengan M kali A, ada sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan kali A itu adalah dipakai sama kita kalau bendanya itu lagi gerak. Seperti itu. Dia lagi gerak secara GLBB ya. Maksudnya terjadi perubahan kecepatan. Dan saya di awalnya diem, terus akhirnya gerak. Nah, logikanya atau secara tidak langsung lo akan pakai sigma F sama dengan M kali A untuk nyelesain masalah tersebut. Gitu. Misalkan di benda si balok ini. Awalnya diem, let's say, terus katanya meluncur ke arah bawah. Kayak gitu. Itu artinya, oh awalnya diem, meluncur ke bawah, berarti ada perubahan kecepatan. Sigma F sama dengan M kali A yang dipakai. Atau misalkan gue punya gambarnya yang sebelah kanan, let's say katanya di si balok ini tuh ditahan pakai suatu tenaga di sini, pakai gaya tertentu lah. Sampai akhirnya ya si benda ini nggak bisa bergerak. Nah, karena bendanya nggak bisa gerak atau diem, maka penggunaannya adalah sigma F sama dengan 0 untuk bisa nyelesain masalah tersebut. Jadi penggunaannya akan bervariasi tergantung kondisi. Nah, yang harus lu pahami juga, sigma F itu gak cuma di satu doang kayak gini. Dia tuh ada dua asumsi, ada dua kajian. Ada sigma F X sama ada sigma F ya. Karena bisa jadi benda atau gaya-gayanya itu ya berlakunya tuh gak cuma ada di sumbu X doang, tapi ada di sumbu Y doang yang gitu. Dan harus dipahami betul, sigma fx berarti kalau gue ambilnya di gerak bidang miring ini, berarti kan lu punya W ke bawah, terus lu punya gaya normal ke atas. Untuk banyak ininya, gue anggap ini kasar, jadi ada F gesek ke situ. Gak ada gaya tegangan tali ya, karena kan gak ada talinya. Sehingga si W ini, kalau kerangka acuannya kita miringin kayak gini, kartesiusnya, ini X, ini Y, maka si W ini masih ada di bawah sini. Maka dia harus diproyeksiin. Maka kalau kita proyeksiin gambarnya di sini, theta, maka yang ke arah bawah sini itu adalah W sin theta, yang ke bawah adalah W cos theta. Nah, ini yang gue maksud. Ketika lu coba cek, ternyata gambarnya, itu kan berarti ada W sin ke arah bawah sini. Wah, ini nggak kelihatan. W sin ke bawah sini. W sin theta, terus ke bawah sini ada W cos theta. Ini lu nggak harus ngegambarin garis kartesiusnya. Ini gue cuma pengen ngasih tahu aja bahwa gayanya tuh nggak cuma ada di satu sumbu doang. Dan kalau lu sadar, di sini di sumbu X kan ada W sin theta sama ada F gesek. Sementara di sumbu Y ada N sama W cos theta. Nah, itu yang lu harus input ke dalam persamaannya. Nah, sigma F sama dengan M kali A, karena kerangka acuan kitanya miring kayak gini, maka dia bergerak kan secara horizontal. Tapi secara vertikal, apakah dia bergerak kalau kerangka acuannya kita miringin kayak gini? Kita bisa lihat bahwa dia tuh akan ada di sumbu Y yang sama gitu. Dia akan ada di sumbu Y yang sama. Dia akan bergeraknya coba kayak gini aja. Nggak merubah si sumbu Y-nya. Sehingga akhirnya sigma F-nya sama dengan 0 seperti itu.
Nah, dari sini ya lu udah tinggal masukin aja sigma fx sama dengan m kali a. Terus lu punya di situ yang ada di sumbu x-nya yang mana aja? Ada f gesek sama ada si w sin theta. Nah, yang searah dengan geraknya, maka itu positif. Geraknya ke bawah, maka w sin theta itu akan jadi positif dikurangi f geseknya. Maka nilainya adalah m kali a. Seperti itu. Ya, nanti sigma F lakukan hal yang sama, sigma F sama dengan 0. Yang di sumbu Y adalah si N sama si W cos theta. Atau dengan kata lain, N sama dengan W cos theta. Kalau misalkan bendanya diam, yang kayak sigma F ya ini, maka positif negatifnya itu pakai aturan biasa aja. Ke atas positif, ke bawah negatif, kayak gitu. Tapi kalau misalkan bendanya lagi gerak, yang searah sama gerak bendanya, maka dia akan positif. Seperti itu. Sebagai contoh lain, nih, kalau gue pengen pakai yang kanan, maka kan ada gaya gesek ke arah atas, kan secara logika dia akan gerak ke bawah ya. Nanti kan di sini ada W ke bawah situ, terus ada gaya normal ke samping atas sini. Terus let's say ceritanya ada F yang neken ya, ceritanya ada yang F neken. Maka kita lihat juga ternyata di sumbu X sama sumbu Y-nya ada gaya. F-nya ke arah kiri, terus ada N-nya ke arah kanan, terus ke bawah ada W, terus ke atas ada F gesek. Ini nunjukin ternyata sigma F yang kita pakai nggak cuma satu, tapi ada sigma Fx yang besarnya 0 karena dia diam, maka rumusnya adalah N min F sama dengan 0, berarti gaya normalnya sama dengan gaya F. Terus sigma Fy, maka lu punya F gesek ke atas sama W ke bawah, maka F gesek dikurangi sama W sama dengan 0. Itu artinya F geseknya sama dengan W. Nah, dari sini lu bisa mecahin masalahnya tergantung apa si soalnya minta apa kalau lu kayak gitu. Yang penting adalah prosedurnya lu bikin dulu si DBB yang di atas, yang video sebelumnya, sama lu harus bikin si sigma F1-nya ini, kayak gitu. Oke, untuk berikutnya, gue pengen ngelatih lo untuk bisa ngelakuin dua hal yang tadi gue ajarin. Pertama kita akan DBB, diagram benda bebas, kita akan bikin gayanya ada apa aja, tergantung situasinya. Terus lo juga punya step untuk bikin sigma F yang lu pakai tuh yang mana aja. Dan gue bikin variasi beberapa gambar di sini yang bisa lu jadiin referensi kalau misalkan lu nemu gayanya. Tapi sepengalaman gue selama lu bisa bikin si DBB-nya, milih sigma F-nya, maka semua tipe soal atau semua gambar tuh pasti lu bisa libas gitu. Makanya gue suka banget sama cara kayak gini. Bukan pakai rumus cepat yang udah beredar di internet atau di mana, itu menurut gua nggak terlalu fleksibel, tergantung nanti situasi soalnya berubah. Wah udah, itu nggak akan bisa dipakai lagi tuh rumus. Oke, kita coba ya yang di bidang miring dulu. Let's say tentu kita analisis sekarang ada massa di sini. Oh ya udah, kalau ada massa berarti ada W ke bawah, ada gaya berat, dan ceritanya ini licin misalkan. Kalau licin karena nggak ada garis-garis bawahnya dan nggak ada koefisien geseknya, maka nggak usah kita gambarin gaya gesek. Terus ada gaya normal, karena dia nempel sama permukaan, maka penggambarnya adalah gaya normal. Dan kalau bidang miring ini, gue paling suka si POV-nya itu memang dimiringin kayak gini. Jadi cara kita lihatnya adalah miring seperti ini. Atau kalau gue gambarin garis kartesiusnya di si bendanya, ini dulu gue latihannya kayak gini waktu gue SMA. Karena biar gue nggak bingung mana yang udah di sumbu X, mana yang di sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka kelihatan di sini nih. Oh, berarti si W-nya belum nempel sama si sumbu X ataupun sumbu Y. Itu kita proyeksiin. Sudutnya kan di sini kalau kita pindahin. Bengkok. Berarti kalau ke sini, lu punya W sin, karena dia nggak nempel sama sudut. Ke bawah sini ada W cos theta. Kayak gitu. Akhirnya dia udah sesuai semuanya. Nggak ada lagi kan? Licin, nggak ada tali, ya udah. Kita masuk ke step sigma fx. Karena di sumbu X dia gerak, M kali A. Maka penulisannya adalah sigma fx, berarti yang positif itu yang W sin theta, karena searah. W sin theta min. Oh, nggak ada ya. Di sini nggak ada gaya gesek ya, berarti ya udah W sin theta aja. M kali A. Nah, berikutnya sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0, karena secara kartesiusnya dia nggak bergerak di sumbu Y-nya. Lu mungkin bisa lihat penjelasan sebelumnya kalau lu pengen tahu kenapa dia sama dengan 0 secara garis kartesius. Maka di sini lu punya N sama dengan min W cos theta. Atau kalau mau langsung, maka lu dapat N sama dengan W cos theta. Udah, dari sini mungkin lu bisa nyari apa, nggak tahu yang diminta sama si soal. Tapi analisis yang paling pertamanya adalah lakuin hal ini. Seperti itu.
yaitu yang untuk bidang miringnya. Oke, untuk gambar kedua, ya biasanya ada dua benda kayak gini ya, memang basicnya. Kalau dua benda gini gimana? Apa yang harus gue lakuin? Ya sama, bikin gayanya aja dulu. Misalkan dia ada masa 1, masa 2. Ya udah, dia berarti ada gaya berat ke bawah, W, terus dia ada gaya tegangan tali. Nah, sekarang baru ada gaya tegangan tali. Let's say ini licin ya, kejadiannya licin. Karena kalau nggak licin, kita harus ngecek dulu apakah si M2-nya dia mampu ngegerakin M1 atau enggak, pakai prosedur yang gue jelasin tadi. Tapi anggapnya licin, berarti apapun yang terjadi, seberat apapun M1 pasti akan kedorong atau ketarik sama M2 ke bawah. T, misalkan, ke sebelah kanan. Terus dia licin, gak usah digambarin gaya gesek, udah beres, ada gaya normal paling ke atas, gaya normal. Nah, yang M2-nya maka lu punya gaya berat ke bawah, terus ada tegangan tali ke atas, seperti itu. Sehingga akhirnya yuk, karena dia ada dua benda, lakukan masing-masing. Di benda satu, lu bakal punya sigma F sama dengan M kali A, karena bendanya gerak ya. Sigma Fx lebih tepatnya M kali A, maka di situ lu akan punya T sama dengan M kali A. Nah, ini M1, hati-hati karena lu lagi ninjau benda satu. Siapa tahu masanya beda kan. Terus untuk sigma Fy sama dengan 0 ya, karena dia kan nggak naik turun seperti itu. Akhirnya ya udah dia N min W sama dengan 0, berarti N sama dengan W. Udah beres. Terus lu kalau tinjau benda 2, dan lu kalau notice di benda 2 nggak ada yang disumbu X gerakannya, atau si gayanya. Maka dari itu, lu cukup bikin sigma Fy aja. Dan karena dia gerak, M kali A, M2 kali A. Maka di situ sesuai dengan aturannya, searah sama gerak benda maka positif, karena dia geraknya ke bawah, dia W min T berarti. M2 kali A. Dapat nih. Akhirnya lu punya dua persamaan, T sama dengan M kali A, M1 kali A, terus lu punya N sama dengan W, terus lu punya W min T sama dengan M2 kali A. Nah, tinggal lu analisis yang diminta sama soal yang mana. Nah, lu akan punya persamaannya seperti itu. Nah, sekarang ini benda berikutnya yang nempel ke dinding. Sebenarnya ada ceritanya. Ceritanya adalah bendanya diem. Nah, di sini ada gaya gesek, dikasih tahu dengan ada kata mu di sini nama garis-garis arsiran seperti itu. Lo bisa bikin aja langsung. Oh enggak, sorry, jangan langsung ke sigma F. Selalu pakai DBB dulu. Garak W ke bawah, gaya gesek ke atas karena ada gaya gesek, terus ada gaya normal ke atas, terus ada gaya gaya eksternal, gue sebutnya F aja lah di situ. F eksternal lah, IXT. Nah, sehingga akhirnya ya udah masuk ke sigma F sama dengan sigma F sama dengan N0, sigma Fx sama sigma Fy-nya nanti kita bikin. Terus di sini lu punya ke arah kanan positif, V eksternal dikurangi gaya normal sama dengan 0. Berarti V eksternalnya sama dengan gaya normal. Terus lu punya sigma Fy juga sama dengan 0, ya lu punya Fg ke atas positif, min W sama dengan 0. Sekali lagi gue ingetin, dia bendanya diam, maka kalau ke atas positif, ke bawah negatif. Sesuai aturan aja. Tapi kalau misalkan bendanya gerak, jangan sekali-kali berpikir demikian. Nah, tuh. Udah, nanti lo tinggal cari apa yang lo pengen seperti itu. Atau bendanya nggak nempel tanah deh. Let's say bendanya katrol kayak gini, ada dua benda. Maka ya sama penggunaannya. Yuk gambarin gaya dulu. Berarti ada M1, berarti ada W1 ke bawah, ini W2 ke bawah, ini T1 ke atas, dan ini T2 ke atas. Dan kita harus pahami karena dia satu katrol yang sama, di satu tali yang sama, maka T1 itu pasti sama dengan T2 besar tegangan talinya. Sigma Fy 1 untuk benda satu dulu, karena dia bergerak. Gue bilang M1-nya ternyata lebih gede daripada M2 ya. Lo harus notice itu sebenarnya. Nanti di soal. Maka dari situ kan berarti M1 geraknya ke bawah karena dia lebih berat, sementara M2 akan ketarik ke atas. Nah, itu nanti POV positif negatifnya bisa beda. Maka sigma Fy1 karena dia gerak berarti M1 kali A. Terus karena dia arahnya ke bawah, W1 min T1 sama dengan M1 kali A. Sementara untuk sigma Fy2, M2 kali A. Maka lo akan punya T2 min W2. Cuma kenapa gue cuma nulis 2 doang di situ? Ada W harusnya. W2. Nah, akhirnya sama dengan M2 kali A. Udah. Dari sini lo bisa bikin persamaan segala macam dan akhirnya lo nemu nanti nilainya berapa. Jadi itu adalah cara kita untuk beberapa situasi ya. Gua nunjukin kalau lu pakai cara kayak gini ya, lu mau gambarnya apapun selama lu bisa ngegambarin DBB-nya,
jelas, nah lo pasti akan bisa ngerjain si soalnya kayak gitu dan bikin persamaannya tentunya. Udah semua hukum Newton pasti bisa kebahas.